thank you Jesus, thank you. Hari ini kami memuliakan nama-Mu Bapa. Hari ini kami tinggikan nama-Mu Bapa. Dan layak dipuji. Mari katakan holy, holy, holy are you Lord God Almighty. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Come on, ayo semua berdiri, come on. Woo! Thank you Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Woo! Jesus, thank you Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, hanya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. God the Lord your God. Haleluya. Come on, Jesus, thank you. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang kudus Bapa. Hanya Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Come on, ya Rabayashe. Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Ya Rabbah. Worthy is the Lamb. Are you Lord God Almighty? Mari Bapak Ibu nyembah Dia lebih lagi. Bagaimana pergorbanan Yesus di kayu salib Bapak Ibu. Bapak Ibu, gimana pergorbanan Dia di kayu salib hanya untuk menebus setiap dosa kita. Mari angkat penyembahanmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Yesus beracara dalam hidupmu. Biarlah Yesus beracara dalam hidupmu. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? Mari Bapak Ibu mengajak kita semua di tempat ini. Mari siap kita. Haleluya.
Bapa. Sekali lagi katakan haleluya. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Yeah, holy. Are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are. Engkau Allah yang kudus Bapa, hanya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Are you Lord God? Holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, yeah. Are you Lord God? Mari sembah Dia, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ya Rabaya, ya Rabaya. Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Bapa. Engkau kudus. Bapak Ibu, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun masalahmu hari ini, saya percaya Tuhan akan beracara pada hari ini. Karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa Tuhan. Mari saya mengajak kita semua angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan yang terbaik. Mari semua berbahasa roh. Ya Rabaya Shekarabaya se. Ya Rararararararararabu. Yesus. Ya Rar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 
Terima kasih Tuhan.
betapa besarnya pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Hanya untuk menebus setiap dosa kita di tempat ini Bapa. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorak, mau bergirang-girang lebih lagi Bapak. Kami percaya api kemuliaan-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Giarabaya Shekarabaya Rarabaya Raba. Dalam nama Tuhan Yesus, sama setiap jemaat yang sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersiap maju, jangan lengah, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Mari semua bersorak katakan api kemuliaan. Di kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaan. Kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi katakan api kemuliaan. Kemuliaannya tercurah dari penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaan. Kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus kan. Sekali lagi api kemuliaan. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, Api kemuliaan. kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja. Segala raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes, thank you Lord. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, firman yang mengalir dapat tertanam dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara. Syarabayash. Mencintaimu lebih lagi dan Bapak. Mari sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun ya Bapa. Berjalan bersama Denganmu penolong dalam
bukan kuat. Rohmu penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaran-Mu. Hembuskan rohmu penolong dalam kelemahanku, penuntun pada kebenaran-Mu. Bukan Tuhan jagaku, tapi hembusan rohmu. Buatku kuat, buatku kuat. Kau buatku kuat Tuhan. Hari ini Kau buatkan kita semua sembuh di tempat ini Bapa. Engkau buatkan kita lebih dari orang pada orang yang menang Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu ini dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang ku rindu. Mari minta Tuhan tembusi hatimu. Mati minta Roh Kudus tembusi hati kami sampai kedalaman. Mari nyembah Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih Mencintaimu, supaya tanah hati kita dikemburkan. berjalan bersama denganmu. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang ku Mari rindu. lebih rindu kepadanya, pribadi yang lurus, Usi hatiku pribadi yang manis. sampai ke dalaman batinku. Menginginimu, mencintaimu,
biar kami mengingini melebihi segala sesuatu. Mari angkat suaramu, mari bermasmur. Mari Tembusi setiap kami Tuhan, tembusi setiap hati kami, ya Roh Kudus. We praise you. Biarlah Roh Kudus bekerja, tembusi setiap kami ya Bapa, tembusi setiap kami Tuhan. Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. 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 Holy Spirit reign. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Reign. Reign, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit reign. Karena firman-Mu tidak bisa diberitakan dengan baik tanpa pengurapan, tanpa hadirat-Mu. Tanpa hadirat-Mu, Holy Spirit. Tanpa hadirat-Mu Tuhan, firman-Mu tidak bisa terpatok, tertancap dalam hati kami. Kami butuh Engkau. Mari berhembus, Roh Kudus, berhembus Ruach HaKodes. Ampuni dosa kami, tahirkan kami. Holy Spirit. Mari meskipun engkau kecapean karena pelayanan yang bertubi-tubi, mari angkat suaramu. Mari sembah Dia.
Mari sembah Tuhan dengan lebih bergetar dan Holy Spirit rendah. Mari miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mari rindukan Dia lebih lagi. Thank you, Lord. Rendah, Holy Spirit Mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Mari keluar dari isi hatimu. Holy Spirit rendah. Ya Rabayase karata kabayase. Rendah. Ya Rabayase karata kabayase kererererere. Ratakan Mari Tuhan sudah ada, tapi beberapa di antara engkau masih beku. Engkau yang sudah lama ikut Tuhan, engkau yang sudah bertahun-tahun. Mari buka hatimu. Mari sembah Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit rendah.
Terima kasih Tuhan. Biar terus berhembus, biar Ruah HaKodes, Roh Kudus terus menguasai hati kami, membuka pemikiran kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kekuatan, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, lidah, mulut, bibir, hati, pikiran, dalam nama Tuhan Yesus. Murni yang berasal daripada surga, dalam nama Yesus mengalir kami terima pagi hari ini. Mari lepaskan pengampunan supaya firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik. Ampuni dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan kelalaian Tuhan. Ambil alih semuanya dalam nama Yesus. Siap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Baik, sekali lagi saya ingatkan bahwa akan sulit untuk khotbah dengan pengurapan kalau hadirat Tuhan tidak ada. Ya, hadirat Tuhan tidak kuat. Jadi sebaik apapun, walaupun bahan khotbah, walaupun pengajaran itu sudah pernah puluhan kali saya sampaikan, tapi tanpa pengurapan itu nol. Ya, karena kita ini nol sebenarnya. Ya, kita harus menempatkan diri di belakang nol. Karena kalau di depan Tuhan satu, kita jadi berfungsi. Jadi walaupun kita di depan nol dan di belakang satu, itu tetap angkanya nol. Tapi kalau Tuhan di depan satu, kita di belakang, kita minta pengurapan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka khotbah itu, pengajaran itu lebih terasa berisi dan kita mengerti. Ya. Baik, pagi hari ini baru ya. Kenapa saya ya materi ini saya bawakan, saya khotbahkan karena kemarin waktu saya tanya di grup pelayan berapa yang sudah dengar khotbah dari Pak Agung, baru Thomas Roy yang dengar 2 kali. Dan memang saya perhatikan kalau pengajaran yang saya kirim video itu yang lama, ini 1 jam 33 menit, itu agak sulit diubah, agak sulit diikuti. Ya, saya coba menyampaikan dan saya terus berdoa supaya Anda bisa nangkap dan saya bisa menyampaikan dengan baik, dengan pengurapan dari Tuhan. Ya, tentunya kalau Anda dengar 1 jam 33 menit, nanti saya sampaikan ya 40 menit kurang lebih. Tapi kita dengar video ini dulu sebagai pembukaan, video tentang Abraham. Sudah? Video berikut ini tentang kisah Abraham ya. Karena kalau kita mendengar Alkitab, kita membaca Alkitab ataupun mendengar audio Bible itu tanpa kita membayangkan akan sangat
berbeda ketika kita menonton videonya. Mana videonya? Silakan. For a broken heart and a contrite spirit is what you desire, and a sacrifice on the altar draws the fire. Stretch me out like Isaac. When you bound me, you found me. Hineni, hineni. Ini artinya kerendahan hati. And I will not give my gain, that which cost me nothing. Drinking of suffering, hineni. Para penari For a broken heart and a contrite spirit is what you desire, and a sacrifice on the altar draws the fire. So stretch me out like Isaac. When you bound me, you found me. No fear does harm. Hineni, hineni. And I will not give my gain, that which cost me nothing. Drinking of suffering, hineni. Stretch me out like Isaac, where trust never ends. Saya mau tanya yang keluar air matanya saat nonton. Angkat. Ya. Saya 2 kali nonton, 2 kali keluar air mata. Mau nonton sekali lagi atau? Sekali lagi ya. Sekali lagi. For a broken heart and a contrite spirit is what you desire, and a sacrifice on the altar draws the fire. Stretch me out like Isaac. When you bound me, you found me. Hineni, hineni. And I will not give my gain, that which cost me nothing. Drinking of suffering, hineni. For a broken heart and a contrite spirit is what you desire, and a sacrifice on the altar draws the fire. So stretch me out like Isaac. When you bound me, you found me. No
which cost me nothing. Drinking of suffering, healing me. Stretch me out like Isaac, where trust never ends. Baik, puji Tuhan. Ini ada hubungannya dengan perjanjian garam. Hari ini kita berbicara tentang Self Covenant atau perjanjian garam. Ya, kita buka Markus 9 ayat 49. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ada banyak orang bilang ini perjanjian, ini garam kan, perjanjian garam kan tentang perjanjian lama. Tunggu dulu ya, nanti kita buka kebenarannya. Ya, ada banyak perjanjian sebenarnya, perjanjian darah, perjanjian pelangi, perjanjian garam dan lain-lain ya. Setiap orang, karena setiap orang akan digarami dengan api. Api selalu berbicara tentang pemurnian. Kita dimurnikan dengan api. Ya, sama emas ditempa ya, dengan api semakin dimurnikan. Ya. King James Version-nya, King James Version bisa buka. For everyone salt be salted with fire. For everyone salt be salted with fire. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Tapi di bahasa Indonesianya tidak ada yang ini, bagian ini. And every sacrifice salt be salted with salt. Dan setiap pengorbanan digarami dengan garam. Ini tidak ada. Pengorbanan erat kaitannya dengan garam, dengan perjanjian garam. Tadi Abraham mengorbankan Ishak. Ya, walaupun memang tidak jadi dikorbankan, tapi Tuhan sudah tahu bahwa hatinya Ishak itu bersedia. Itu kalau Tuhan tidak tahan pasti Ishak mati. Ya. Lihat betapa sedihnya. Nah, perjanjian garam ini saya mau cerita, ini menutup celah. Ya. Menutup celah. Dari dulu Tuhan selalu menginginkan kita menutup celah kita. Contoh, Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, nanti datang Adam yang kedua, Yesus. Itu untuk menutup celah. Kain membunuh Habel. Ya. Akar-akar dosa ada dari zaman dahulu. Ya. Nanti kita akan dengar video bagaimana perjanjian garam ini menutup celah. Ya. Kita buka di Markus 9 ayat 50. Garam memang baik. Agak cepat. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, saya bacakan dulu ya bahasa Indonesia perjanjian barunya ya, supaya kita tahu bahwa ini perjanjian garam juga ini relevan dengan perjanjian baru dan sampai sekarang. Ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain.
Hendaklah kita, Anda dan saya punya garam di dalam diri kita. Apa maksudnya? Kita sudah tahu tentang fungsi garam. Sebenarnya ada 140.000 fungsi garam. Ya. Fungsi garam itu selain menetralisir racun, memberi rasa kepada makanan. Ya, apalagi? Ada ibu-ibu, Mama Ken, apa lagi? Pencernaan. Saya baca di internet sekilas saja pencernaan juga ya. Dulu kalau sakit gigi kumur air garam. Benar? Ya. Luka kecil pergi mandi di air laut sembuh, ya. Mentahirkan, membersihkan, ya, garam. Dulu kalau orang main lempar-lempar garam begitu, saya pikir apa ini, ya, seperti dukun gitu. Ternyata ada fungsinya juga. Ternyata dulu juga waktu saya Katolik juga itu air suci ada garam, dikasih garam sedikit baru, ya, itu pentahiran. Ya. Nah, kamu adalah Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada orang berkata, kenapa hidup saya terus-terus dihina orang, diinjak-injak orang, disepelekan, dipandang sebelah mata, dicuekin, tidak pernah dihargai. Ini diinjak. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Diinjak, garis bawah diinjak, dibuang, diinjak. Ya, ada kan biasa orang begitu berkata, kenapa hidup saya terus dihina, terus dipandang sebelah mata? Saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Ini firman Tuhan, tangkap dengan roh. Ya, karena rugi kalau saya berkata kepada 1-2 orang saja. Ya, pada semua dari kita. Karena saya pun dulu mengalami seperti begini. Dipandang sebelah mata, disepelekan, diacuhkan, dihina, dipukul, dicaci maki, itu diinjak. Karena kita tidak berfungsi sebagai garam. Garam katanya 140.000 fungsinya. Banyak sekali. Setiap yang berfungsi itu Tuhan suka. Ya. Banyak sekali fungsinya. Anda bisa searching sendiri fungsinya. Dia dicairkan, dia memicu ledakan juga, ya. Nanti kita akan dengar videonya juga bagaimana dia menutup celah. Ya. Makanya Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, kamu sama dengan garam dunia. Hendaklah kamu mempunyai garam di dalam dirimu. Tadi di ayat Markus 9 ayat 50. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Dalam diri kita ini harus ada garam. Kamu adalah garam dunia. Garam itu berfungsi sangat banyak. Garam itu memberikan dampak. Memberikan rasa. Memberikan kenikmatan. Memberikan pengaruh, influence, pengaruh. Bukan kita yang dipengaruhi, anak muda, bukan kamu yang dipengaruhi. Mempunyai fungsi sangat banyak.
bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa masak. Fungsi sangat banyak. Bisa musik, bisa WL, bisa singer. Minimal Anda masuk dalam satu pelayanan. Fungsi sangat banyak. Dulu waktu saya di gereja lama, ada teman saya kerja di SAR. Saya bilang, bisakah saya belajar? Coba tanya bosmu, bisa saya belajar naik helikopter? Mau pengen, anak masih mau pengen coba segala sesuatu, pengen kursus, pengen belajar ini, pengen belajar itu, supaya kita menjadi berfungsi sangat banyak. Anak muda cuci piring, ngepel, nyapu, setrika, Anda berfungsi sangat banyak. Jadi teladan. Bisa diandalkan oleh orang tua, bisa diandalkan oleh pemimpin. Ini garam. Semua hal yang berfungsi itu Tuhan suka. Yang lalu saya ada kirim di grup gereja, Randi tolong buka yang lalu, setiap perabot diciptakan dengan maksud yang mulia. Yang lalu ya, tampilkan itu. Ada yang apa? Emas, perak. Langsung bacakan, Rani sudah dapat. Itu kita berfungsi. Kita mau jadi perunggu kah? Kita mau jadi tanah liat kah? Kita mau jadi emas kah? Ya, sudah dapat, Rani, langsung bacakan. Baik, kita lihat di perjanjian lamanya tentang garam. Dua Tawarik 13 ayat 5. 2 Tawarik 13 ayat 5. Hendaklah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Saya renungkan apa ini. Kenapa Tuhan Allah Israel memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan keturunannya untuk selama-lamanya dengan satu perjanjian garam? Ini memberikan kuasa atas kerajaan kepada Daud dan keturunannya dengan perjanjian garam. Emangnya apa ini perjanjian garam? Sampai berpower of God, kuasa Tuhan di nafas itu, Roh Kudus itu, Ruach HaKodes itu diberikan kepada Daud dan keturunannya untuk sebuah kerajaan yang kita sampai sekarang masih ada, itu Israel. Kita dengar keturunannya dengan suatu perjanjian garam. Ini tidak main-main loh. Biasakan kalau orang teken kontrak perjanjian, saya kalau KPR, kami KPR Ruko teken kontrak perjanjian, ini ada perjanjian kedua belah pihak. Ini perjanjian garam. Bagaimana perjanjian garam? Baku tukar garam atau bagaimana? Dengan suatu perjanjian garam, saya merenungkan apa ya? Ini memberikan, ini bukan teken kontra akad kredit ya, perjanjian kedua belah pihak kerja, tapi ini perjanjian garam. Apa maksudnya? Saya merenungkan, saya dapat pengertian bahwa Daud dan keturunannya, raja-raja di bawahnya, memberikan sebagai pemangku jabatan, sebagai pemerintah saat itu, sebagai raja saat itu, harus memberikan dampak sebanyak-banyaknya. Sebagai raja dia harus berfungsi sangat banyak. Sebagai raja dia harus berfungsi untuk semua elemen masyarakat waktu itu. Rakyatnya mau datang minta bantuan
diberikan solusi. Begitu juga kita. Pada kita ya, kita sangat berfungsi. Kita jadi berkualitas. Kita jadi berbobot. Kalau kita tidak berbobot ini, kita akan diinjak. Dua Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Elisa melemparkan garam, tahirkan. Ya, untuk menyehatkan. Jadi garam juga untuk menyehatkan. Sampai tidak ada kematian. Ya, tidak akan terjadi lagi. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Tidak terjadi lagi kematian, yang ada kehidupan karena disehatkan. Amin. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus. Bilangan 18 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu, kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta keturunanmu. Lagi-lagi perjanjian garam. Imamat 2 ayat 13. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, serta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi zaman dahulu semua korban persembahan itu harus, korban sajian itu harus diberikan garam. Ya, zaman dahulu harus diberikan garam. Bahkan zaman dahulu itu ya, garam sangat bermanfaat. Dibilang uang garam, membayar garam. Kami waktu di Makassar, yang orang Makassar juga sini, Kak Manurung apa tahu namanya Jeneponto, tahu ya? Yang di bawah itu. Jeneponto itu penghasilannya dari garam. Nah, bertahun-tahun, saya tidak tahu sudah berapa lama, tidak tahu kalau sekarang, tidak tahu 10 tahun terakhir, tapi puluhan tahun yang lalu selalu dari dulu penghasilannya garam. Tapi kenapa juga masih hidup? Garam, dasar, ya, dasar dari segala sesuatu. Ya. Amin. Sambil siapkan video berikutnya. Hakim-Hakim 9 ayat 45. Hakim-Hakim 9 ayat 45.
Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu dan ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mungkin maksudnya saat itu dia sudah ya sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu dan merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Dia mau tahirkan. Ya. Karena mungkin orang-orang dibunuh, kuman dan lain-lain itu ditahirkan ya, dengan garam. Kita putar videonya. Ini penjelasan tentang bagaimana garam menutup celah dan kita harus punya perjanjian garam. Terutama sapi. Karena teksturnya kasar, sapi itu. Tekstur apanya? Kotorannya. Dikumpulkan, lalu begini, kalau Anda pakai tembokmu dari kotoran sapi, ya masuk pingsan, masuk pingsan, masuk pingsan. Bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Nggak bisa toh saudara. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu tekniknya bagaimana, tapi konon begini. Itu ya kotoran itu mereka campur dengan garam sambil dibakar. Dan dengan apa yang dibuat dan dimiliki oleh garam ini, itu katanya baunya, bakterinya hilang. Lalu kemudian akan jadi seperti lempengan-lempengan begitu, terus dimasukkan di celah-celah seperti apa ya? Gedek. Ditaruh di celah-celahnya. Itu ajaib saudara. Kalau panas siang itu jadi adem. Kalau pas dingin jadi anget. Kotoran itu bisa dirubah jadi sebuah keajaiban. Kalau itu saja Tuhan berkata, bisa mengubah memberkati orang hari ini. Kalau ada yang berkata, saya nggak bisa apa-apa. Bahaya loh. Ini yang saya mau berkata buat saudara, saya dorong Anda. Jangan biarkan setan menipu dirimu. Dengan berkata kau tidak bisa apa-apa. Amin. Jadi dia menutup celah ya. Kita putar sekali lagi supaya Anda lebih mengerti. Terutama sapi. Karena teksturnya kasar, sapi itu. Tekstur apanya? Kotorannya. Dikumpulkan, lalu begini, kalau Anda pakai tembokmu dari kotoran sapi, ya masuk pingsan, masuk pingsan, masuk pingsan. Bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Nggak bisa toh saudara. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu tekniknya bagaimana, tapi konon begini. Itu ya kotoran itu mereka campur dengan garam, sambil dibakar. Dan dengan apa yang dibuat dan dimiliki oleh garam ini, itu katanya baunya, bakterinya hilang. Lalu kemudian akan jadi seperti lempengan-lempengan begitu, terus dimasukkan di celah-celah seperti apa ya? Gedek, ditaruh di celah-celahnya. Itu ajaib saudara. Kalau panas siang itu jadi adem. Kalau pas dingin, jadi anget. Kotoran itu bisa dirubah jadi sebuah keajaiban. Kalau itu saja Tuhan berkata, bisa mengubah memberkati orang hari ini. Kalau ada yang berkata, saya nggak bisa apa-apa. Bahaya loh. Ini yang saya mau berkata buat saudara, saya dorong Anda. Jangan biarkan setan menipu dirimu. Dengan berkata kau tidak bisa apa-apa. Ini yang saya bilang. Kita dulu ini adalah kotoran. Benar? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Jadi kita ini kotoran dan berikan garam. Benar? Dan garam itu dicampur dengan kotoran. Benar? Dan apa yang terjadi? Tadi videonya dinding rumah. Ada terjadi? Apa yang terjadi tadi? Hah? Saya tes dulu siapa yang dengar baik videonya. Kenapa?
menutup celah. Orang kita Kristen juga kita harus menutup celah. Tidak justru kita yang membuka celah jadi tukang gosip. Seperti Kain membunuh Habel. Lihat karena persembahannya Habel lebih menyenangkan Tuhan, Habelnya juga menyenangkan. Ini sifat manusia yang tidak mau kalah. Pengen bunuh, pengen bersaing. Tapi kita harus melindungi orang. Dikatakan 1 Korintus 13, kasih menutupi segala sesuatu. Ya, jadi perjanjian garam. Kita lihat di cerita tentang Sem, Ham dan Yafet. Kejadian 9, mungkin ayat terakhir ini. Kejadian 9 ayat 22. Dan 23. Maka Ham bapa Kanaan. Kejadian 9 ayat 22 dan 23, naik ke atas. Ayat 22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada saudara-saudaranya di luar. Ayat 23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan dibentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi cotoran di sini. Angkat belano, Ham melihat, kemudian Ham cerita kepada Sem dan Yafet. Kemudian kita berdua ambil kain, baru tutup begini tanpa lihat dan kita jalan mundur gini kain. Mengerti maksudnya? Ya. Itu artinya apa? Tidak menceritakan borok orang lain, menutup celah. Tidak pam 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 pam. Apa lagi? Tambah digosok, tambah sip. Pam 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 pam. Seperti Mikael, mama papa gitu ya. Nggak usah, kasih menutupi segala sesuatu. Anda harus punya garam dalam dirimu. Tadi dikatakan di Markus 1 itu ya. Dan kita lalu digarami dengan api, dimurnikan terus. Jadi berfungsi sangat banyak. Tahu banyak hal. Jadi berbobot. Supaya kita tidak diinjak-injak orang sekali lagi. Supaya kita tidak dihargai. Jadi ketika kita masih kurang dihargai, tanya kepada diri kita, evaluasi. Kita sudah jadi garam belum? Kalau kita jadi garam, memang ini garam itu kalau dia satu titik saja, kalau dia dicampur misalnya dengan air, dia habis, benar? Ini pengorbanan, sacrifice. Ya. Memang habis, tapi memberikan kenikmatan buat orang. Memberikan makanan rasa enak. Ya. Ya. Jadi kita harus memberikan kepada orang di sekitar kita, keluarga kita, pelayanan kita, sesama kalian pelayan, sesama jemaat, ya, saling menutup celah, memberikan dampak, saling membantu, hidup berdamai dengan seseorang, dengan orang lain sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang, ya. Tadi ada ayatnya, saya ulang kembali. Kita buka di Matius yang tadi. Markus 9, bukan Matius. Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50.
Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Selalu hidup berdamai. Ya. Kita buka Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau apa artinya bergantung pada kita? Kalau artinya kita punya kuasa untuk menentukan, ya, kecuali kalau kita tidak punya kuasa. Contoh, Anda sebagai kawan, kemudian Anda mau berdamai dengan bosmu, kemudian bosmu jengkel sama kau, Anda, itu tidak bergantung sama kita, benar? Paham? Tapi kalau bos, atasan, pemimpin yang mau berdamai dengan bawahannya, itu bergantung sama dia, ngerti? Kalau kita bergantung sama kita, hidup berdamai. Kalau bisa, ngapain bertengkar, ngapain tidak ngomong, ketemu tidak ngomong muka, tidak jadi dampak. Katakan tidak jadi dampak, tidak jadi teladan. Enak enggak kalau hidup tidak berdamai dengan orang? Harus berdampak, jadi teladan. Ya. Amin. Katakan kiri kanan, harus jadi teladan. Harus berdampak. Harus memberikan rasa. Harus memberikan kenikmatan. Ya. Semakin kita berfungsi, semakin Tuhan suka. Di mana-mana saya itu gini ya, sebagai pimpinan perusahaan, kalau ada 2 karyawan, satunya itu si A bisa 3 jenis pekerjaan, si B bisa cuma 1 jenis pekerjaan. Saya pilih yang mana? Benar. Ya, jadilah kita banyak fungsinya seperti garam. Amin. Semuanya bisa dipelajari. Ya, jadi kita berkualitas, berbobot, punya nilai. Amin. Angkat tangan yang mengerti tentang perjanjian garam ini. Ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, singkapkan lebih lagi biar kami lebih memahami nama Yesus, meteraikan kebenaran firman dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berbuah 100 kali lipat dan buah itu tetap patok dalam hati kami, tertancap, dan supaya tidak dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, masuk di tanah hati yang baik. Haleluya, amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menguatkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Deklarasi 17 Agustus, Tuhanlah yang memerintah atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tembok berapi atas bangsa ini. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan dari rohani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan bangkit bersinar. Gereja Tuhan bangkit atas bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Hanya namamu Tuhan dalam nama Yesus, kemerdekaan sesungguhnya, atas merdeka dari dosa, seluruh bumi. merdeka dari perbudakan, merdeka dari hal-hal yang berhala. Bangsa ini dibebaskan, bangsa ini dilepaskan dari bergumau. Dalam nama Yesus, bangsa ini mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, itu kemerdekaan yang sejati. Dalam nama Yesus, dalam nama yang Tuhan Yesus. besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah 17 Agustus ini menjadi momen kami merdeka secara rohani, jiwa kami tidak dibelenggu, tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus kami mencari Tuhan, merdeka dari hal-hal yang berhala dalam nama Tuhan Yesus, merdeka dari perbudakan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami terus mencari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah pagi hari ini. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, menjadi garam dan terang dunia, memberikan kemanisan, memberikan arti, memberikan dampak, menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bungkus perjalanan kami pulang, roh kecelakaan, roh maut kami bebaskan, batalkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kita tetap sehat, semakin kuat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan